Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua diberikan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, fase kehidupan manusia setelah alam dunia, yaitu alam kubur atau barzah. Pada fase tersebut manusia akan merasakan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan dilihatkannya surga, alam akhirat sebagai alam selanjutnya, dan kenikmatan pedihnya siksa kubur. Dalam banyak keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat dan siksa kubur, keduanya merupakan ganjaran yang Allah berikan sebelum hari akhir tiba. Kebaikan dan kejahatan seseorang selama hidup di dunia cukup menentukan balasan apa yang akan diterima di alam barzah. Lalu bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat, sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur. Dalam kaitan ini kita tidak bisa mengira-ngira dan meraba-raba kecuali melalui informasi yang didapat dari ayat Al-Quran dan penjelasan hadis sahih. Hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya, dikomentari oleh Al-Hakim. Hadis ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengantar satu jenazah sahabat Ansor. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya, mereka tak berani bicara sepatah kata pun karena takut akan ada hal penting yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengorek-ngorek satu gundukan tanah. Lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga 3 kali. Tak lama berselang, beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur." Kemudian beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri," yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur." Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada hamba ketika menghadapi sakaratul maut, kematian, serta apa saja yang menimpa setelah kematian? Diungkap dalam hadis di atas bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan. Keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Kematian hamba mukmin diceritakan hamba yang beriman ketika akan meninggalkan alam dunia ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga ceria, bercahaya dan berseri-seri. Di tangan mereka tampak kain kapan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus
dan membalur ruh si hamba mukmin tadi. Karenanya tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi para malaikat tadi. Kejadian wanginya jasad seorang hamba mukmin juga dialami langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masyittah, seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun, dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah, Masyittah rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya hingga ajalnya menjemput. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan sebagai orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Perjalanan malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawa. Sebagian orang soleh bisa menyaksikan dan menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa saat malaikat langit dan Jibril pencabut nyawa duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut. Ia berkata kepada si hamba, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiringi kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian sebagai yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya, apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi ini. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiringi oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Ijati berfirman, "Tulislah nama hambaku ini pada Iliyin sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran." Yang artinya, tahukah engkau apakah Iliyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
Setelah ditulis nama sang hamba dalam iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, kembalikan lagi ruh hamba itu ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan dan membangkitkan mereka di bumi. Hal ini seperti yang tersurat dalam Al-Quran, yang artinya, darinya tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanya lah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Ruh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara, kerabat, serta kolega yang mengantarkan dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat, yakni Munkar Nakir, yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Si hamba diduk-dukan, lantas ditanya 4 hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang kiblat yang jadi arah salatnya. Dan pertanyaan kelima tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur, sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu, tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya, sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Berkat keduanya, insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah meneguhkan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia, di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang dolim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Setelah itu terdengar ada suara panggilan dari langit, "Hambaku benar," maka dihamparkan satu taman dari surga untuknya, beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga, maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suatu tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan, pakaiannya sangat bagus, dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal soleh yang diperbuatnya semasa di dunia, sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesolehannya. Saking nikmat-nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah agar segera didirikan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijanjikannya, disampaikannya kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu juga ada waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, maka akan terjadi." Kematian hamba kafir. Sementara itu perjalanan ruh orang kafir sungguh jauh berbeda dengan orang mukmin atau beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masuh kain kapan yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat. Dia memanggil, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah." Ruh seseorang hamba kafir ketakutan nyawanya dicabut dengan paksa, sebagai Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang dolim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat
menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tak beriman agar nyawanya mereka segera keluar dari tubuh. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 50-51. Allah berfirman, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya. Kemudian ruh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh itu. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, ruh siapa yang busuk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang artinya, orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Para sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merespon adanya ruh tersebut, Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Sijjin, di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruh dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang artinya, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Perjalanan ruh kafir selanjutnya sama seperti ruh mukmin, dikembalikan kepada jasadnya, namun dengan perilaku yang berbeda, yaitu perlakuan sebaliknya dari mukmin. Para sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi mengenai tentang ruh keluar dari jasad sampai dimasukkan ke liang lahat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.